Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ketemu lagi dan menyembah Tuhan bersama di dalam ibadah MBC. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk datang, berkumpul, menyembah Tuhan, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus. Kami bersyukur apapun permasalahan atau kondisi hati kami saat ini Tuhan, tapi kami mau datang, kami mau bersyukur, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami pulang, kami membawa sesuatu yang indah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami makin lagi dikuatkan. Kami percaya Tuhan akan bicara pada kami, setiap kami hari ini, melalui firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah anugerah terindah, anugerah terbesar dalam hidup kami. Karena itu kami mau naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa
Engkau tolak Tuhan. Engkau menerima kami semua Tuhan. Engkau sangat baik. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
semua di sini Tuhan. Dari kehancuran, Kau angkat kami Tuhan. Kau buat kami baru Tuhan. Bencana yang indah bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Kasih karunia-Mu luar biasa Tuhan. Indah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy spaces, broken and scattered, in mercy gather,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah begitu banyak orang-orang yang mungkin lebih layak di posisi kami. Orang-orang yang mungkin lebih baik dari kami. Orang-orang yang mungkin lebih pintar dari kami. Orang-orang yang mungkin lebih berdedikasi, lebih terkenal, lebih hebat daripada kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan memilih kami. Kami tahu itu adalah anugerah yang luar biasa. Justru Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau menunjukkan kepada dunia. Kami harus menjadi miskin di hadapan Allah untuk menerima anugerah-Mu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang membanggakan latar belakang, kehebatan, kekayaan apapun yang dimilikinya. Semua itu tidak akan berarti kalau tidak datang dalam keadaan miskin di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mengetahui, jiwa kami sadar, jiwa kami tergugah, jiwa kami begitu berteriak di hadapan-Mu, menyatakan terima kasih untuk segala kebaikan, anugerah-Mu. Dan hari ini Bapa, kami sama-sama mau bertumbuh. Kami mau belajar kembali tentang Yesus sebagai sumber anugerah dalam hidup kami. Supaya tidak ada di antara kami sebagai orang-orang yang dipanggil, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah, membusungkan dada kami, membanggakan diri kami. Kami hanya mau bermegah di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kami hanya mau menceritakan segala kebaikan dan kemurahan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Berkati hari ini Bapak, supaya kami makin menggali, makin mengenal, makin dalam, tenggelam di dalam kasih-Mu, tenggelam di dalam anugerah-Mu. Dan kami tahu semua itu akan membimbing kami lebih dekat lagi, merasakan Tuhan yang hidup, yang menghidupkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati kami hari ini dalam nama Yesus. Kita yang sama-sama hari ini akan mengalami lawatan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom. Shalom. Shalom yang di rumah, shalom Bapak Ibu Saudari yang di sini, yang ibadah onsite pada hari ini, puji nama Tuhan. Hari ini adalah sebuah kesempatan, sebuah waktu yang luar biasa di mana kita bisa kembali berjumpa sama-sama untuk ngobrol, sharing ya. Mukse punya satu gambaran, suatu hari nanti MBC kita bisa punya satu tempat di mana seperti sebuah panggung yang cycle ya, membentuk sebuah lingkaran. Itu ada satu gambaran ke sana. Sehingga waktu firman disampaikan kita lebih enak ngobrol ya. Lebih enak sharing, lebih enak transfer apa yang kita dapetin selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena setiap hari, saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudari, setiap hari kita selalu butuh anugerah demi anugerah Tuhan. Anugerah demi anugerah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudari, ada begitu banyak orang yang di masa-masa pandemik ini lebih melihat betapa pentingnya itu kehidupan. Kalau hari ini Anda dan saya masih berdiri, kuat, menikmati ibadah, bisa nonton ibadah dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita hari ini melihat ya, nyawa manusia itu seperti ya, apa? Uap, ya, sebentar aja. Baru-baru ini ada satu teman kirim satu video, ada 20 artis yang tidak lagi kelihatan katanya. Kemana mereka di 2021? Rupanya seperti uap, ya sudah lewat, sudah meninggal. Beritanya pun kita tidak tahu. Ya mungkin yang sangat mengupdate tahu, tapi ya nggak lagi seviral dulu. Seakan-akan tiap hari itu di media sosial kita, di entah itu di Facebook, ya kebanyakan di Facebook sih. Berita duka cita, betul nggak? Ya hampir setiap hari orang memposting orang meninggal, entah ayahnya, mamanya, saudaranya, kerabatnya, rekannya, temannya, sahabatnya, teman kantornya, teman gerejanya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, itu semua membawa kita semua mungkin hari ini bertanya-tanya tentang arti kehidupan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita kembali melihat tentang anugerah. Karena kehidupan itu bicara tentang anugerah. Kualitas kehidupan Anda dan saya itu bicara tentang anugerah. Ya.
Kekayaan saudara yang saudara miliki itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan saudara hari ini. Betul nggak? Ya, saudara tidak bisa beli kehidupan saudara. Oleh karena itu, setiap kehidupan itu adalah anugerah. So, rayakan. Bilang kiri kanan yang di rumah, you hidup karena anugerah. Ya, kamu hidup itu karena anugerah. Amin. Sehingga kita melayani Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudari. Ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita membuka satu bagian saja, ya, dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudari, kalau kita hari ini bicara tentang Yesus sebagai sumber anugerah, maka kita harus memahami hal yang pertama, Yesus sebagai sumber anugerah adalah dia mencari yang terhilang. Ini bicara tentang inisiatif. Tuhan itu adalah Tuhan yang berinisiatif. Itu makanya Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Dia datang. Dia nggak lagi jadi Allah yang transenden. Tahu transenden ya? Transenden itu nggak bisa dijangkau. Tapi melalui Yesus yang hadir secara imanen, yang nyata, yang bisa dipegang, bisa dirasakan, yang merasakan. Dia itu terjangkau Bapak Ibu Saudari. Nggak pakai syarat dan ketentuan, karena memang syarat dan ketentuan itu di dalam inisiatif Allah itu ditiadakan. Itulah yang disebut dengan anugerah. Siapapun bisa datang kepada sumber dari segala sumber kehidupan itu. Nah Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya Yesus selalu menyatakan dirinya sebagai sumber di dalam anugerah. Dia mengatakan dalam ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Roh Allah. Anda dan saya hari ini bisa hidup karena firman. Karena rohnya memberikan kita hidup. Firman-Nya itu memberikan kita hidup. Rohnya adalah sumber dari kehidupan. Bukan hanya hidup dalam arti pengertian secara fisik, tetapi juga dalam pengertian kekekalan. Bapak Ibu Saudari, kalau hari ini kemudian secara fisik dan secara kekekalan, Yesus itu memberikan hidup. Kenapa dikatakan daging sama sekali tidak berguna? Karena daging kita yang hari ini kita kenakan, Bapak Ibu Saudari, sedang menuju kepada satu proses yang semua manusia alami. Karena daging kita ini penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya Yesus dalam pengertian spiritual tentang bicara tentang rohnya, dia membawa kembali orang-orang itu untuk melihat kepada diri Yesus sebagai roti yang hidup, yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu Yesus memperkenalkan, ya, jadi begini, Yesus dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudari, dia itu memulai satu pelayanan itu selalu ada tujuan dan maksud. Tujuannya apa? Dia mau membawa orang mengenal siapa dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari belajar tentang kitab Injil, bagaimana Yesus melayani. Yesus itu selalu bersentuhan, ya, dengan orang-orang, baik dia di desa, di kota-kota. Bersentuhan, bahkan bersentuhan dengan berbagai macam orang. Bahkan dia sengaja pergi menemui seorang perempuan yang bernama, di situ yang disebutkan perempuan Samaria, di daerah Samaria. Itu sesuatu hal yang di luar dari pola pada umumnya. Karena ada satu kebiasaan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu siapa? Orang dari hasil perkawinan campur. Ya, yang berkumpul, yang menyembah ya bukan Tuhannya orang. Ya, mereka punya pemahaman sendiri, mereka punya berhala sendiri. Tapi Yesus pergi mencari dia. Kenapa? Karena dia mencari yang terhilang. Itu yang pertama kita bicara tentang Yesus sebagai sumber anugerah. Dia mencari yang terhilang. Dia hadir di tengah-tengah orang, Bapak Ibu Saudari. Satu sisi dia menyiapkan diri di dalam pelayanannya, dia bisa menyendiri, tetapi dia menyendiri supaya dia mempersiapkan hidupnya, pelayanannya untuk bisa hadir di tengah-tengah orang banyak.
supaya mereka mempunyai kehidupan. Pernah baca nggak di koran? Tidak lagi diakui sebagai anak. Nama, umur. Pernah nggak baca di koran? Ada? Biasanya tuh anaknya punya banyak utang. Coba nanti cari. Mukse beberapa minggu yang lalu masih temui itu. Tidak lagi diakui sebagai anak. Ya. Artinya dia sudah dikeluarkan. Anda bisa bayangin, ya itu realita. Satu kenyataan di mana tidak enak sekali. Tetapi itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena berdosa. Karena merugikan. Karena nggak ada faedahnya. Bahkan hubungan itu bisa diputuskan. Betul nggak? Tapi beda dengan Yesus Bapak Ibu Saudari. Sekalipun manusia itu menjadi seterunya. Sekalipun manusia itu menjadi musuh-musuh Allah. Sekalipun manusia itu melawan, memberontak berulang kali. Bahkan dikatakan dalam konteks Israel pada waktu itu. Melalui Nabi Yesaya, Yeremia, ya, Bapa mengatakan, mau dipukul di bagian mana lagi kamu? Semua sudah bengkak, biru dan lebam. Anda bisa bayangkan betapa bebalnya manusia itu. Mau dipukul di bagian mana lagi? Ini satu realita, satu fakta. Keberadaan manusia yang berdosa. Tapi, kabar baiknya, kita punya Tuhan di dalam Yesus tidak pernah putus asa. Bilang kiri kanannya, Yesus nanganin kita nggak pernah putus asa. Betul nggak? Sehingga Anda tahu ini memang dia sumber anugerah. Muksa dulu ingat, ini cerita ya, tapi jangan ditiru ini di rumah. Ya. Muksa bertumbuh dari satu komunitas pemuritan di Jakarta Selatan. Saya masih ingat. Dulu ada satu kakak pemuritan, selalu datang ke rumah. Apa itu? Ketuk pintu. Ya. Shalom. Shalom. Ikut-ikut aja nih. Waktu dengar seperti itu, ya, langsung Mukse sembunyi lalu bilang sama orang kerja, Mbak, panggilnya Mbak ya. Ada Mbak. Kenapa, Den? Kenapa? Diam. Ketok lagi. Shalom. Tapi memang waktu didiemin ini orang makin ngotot ini. Ketok lagi. Makin keras nih orang, gak tau diri banget nih. Diam aja. Usah diam. Pergi gak dia? Pergi. Seneng ya? Seneng. Wah, seneng. Tahu kenapa Mukse? Ini pasti mau diajak ikut ibadah. Karena waktu itu di komplek kami itu ada persekutuan kelompok sel. Ya, anak-anak muda di sana biasa dikunjungin. Ini satu pembinaan. Selesai dari sana, datang dia lagi rombongan. Bukan tadi satu orang. Diajak lagi kawan-kawannya. Pas kebetulan orang kerja lagi nyapu di depan halaman. Bu, katanya. Iya. Tadi kok saya ketok-ketok helm gak ada yang nyaut. Iya, habis si Den Robi itu bilang, katanya. Aduh, susah nih kalau dapat kayak gini kan. Dengar pula tuh. Waduh, ada nggak dia di dalam? Ada, mau masuk? Maulah ketemu. Tahu nggak saya ngapain waktu itu? Nggak tahu kan? Tapi ini jangan ditiru di rumah ya, tempat lain boleh. Dari pintu belakang kabur.
Udah? Nyerah nggak tuh orang? Nggak nyerah loh. Besok dia datang lagi. Di jam yang sama. Karena memang tiap hari mereka ya ketemu, ngobrol, buat komunitas. Dulu belum ngerti apa itu cell group. Belum ngerti. Datang lagi dia ketuk. Shalom. Shalom. Kali ini ya itulah ya. Padahal waktu itu pembantu itu orang kerja ya, bukan orang kenal Tuhan, tapi dia bilang, "Den, Nak Robi, kali ini jangan bohong loh. Bohong itu dosa." Akhirnya ketemu lah, apa boleh buat lah ya kan. Nggak bisa diajak kerja sama nih untuk berdosa nih satu nih. Oh iya Kak, ya. Tadi kok kemarin kami datang, kamu kemana? Ketemulah, ngobrol-ngobrol lah. Biasalah pasang muka-muka ya kayak pura-pura nggak tahu gitu kan. Dalam hati ini orang nggak tahu, malu banget ya. Nanti datang ya? Oh iya, nanti saya datang. Saya mandi dulu bentar ya. Oh, udah. Datang nggak? Kok tahu? Ini cerita aja lah ya. Tapi ini benar-benar nih. Nggak datang. Ya. Terus habis ibadah dia datang lagi. Dia ketuk lagi. Robi, dia nggak datang sendiri, diajak lagi teman-teman yang lain. Ini kita perlu tiru nanti nih caranya, bagus sekali ya. Robi gitu kan. Ketemu lah, aduh udahlah. Mulai kabur lewat belakang, pinter. Kenapa? Rupanya ada satu teman kasih tahu, pokoknya kalau datang ke situ nanti dari pintu belakang juga kita ketok katanya. Mau kabur lihat, ya udah ada dia pula. Memang ini lebih cerdik memang anak-anak Allah ini, amin ya. Dulu belum anak Allah dulu saya, ya kan, ya udahlah, udah basah lah ya. Kenapa nggak datang tadi? Bukan gitu sih nadanya, tapi gue merasa karena udah berdosa begitu kan. Orang yang ngomong lembut pun kita kayak rasa kayak dengarnya kasar gitu kan. Karena udah guilty, udah rasa bersalah. Aduh, tertidur. Pandai pula ngeles tuh, tertidur kan. Banyak kali alasan. Ya, besoknya juga gitu. Dalam hati nih berkeras. Gak mau. Tapi teman-teman, ada satu peristiwa di mana waktu itu ya. Jadi waktu itu saya punya hewan peliharaan, saya juga pecinta anjing. Jadi anjing kami itu meloloskan diri. Kabur lah dia. Karena waktu itu masa-masanya mungkin masa-masanya kawin mungkin ya. Jadi hormonnya terganggu, dia lompat pagar. Kami kejar keluar, cari, ambil, tangkap. Tapi lucunya, waktu lagi komsel itu, mereka lihat, mereka keluar bantu. Ngapain Rob? Anjing gua kabur, keluar. Ikut bantu. Padahal waktu itu udah bolos, enggak ikut cell group. Mereka lihat, mereka bantu. Akhirnya dapat. Besok bilang-bilang ya Rob kalau mau apa. Yuk kita diajak lagi. Di sekolah pun begitu. Terakhir ya udahlah, lama-lama udah berpikir wah nggak enak juga nih, udah dibantu, ya udah ditolak. Akhirnya ikut. Waktu ikut satu ibadah itu di jamaah Tuhan lah saya. Di jamaah Tuhan. Dari situ mulai ada satu perubahan. Tapi hari ini mau saya belajar saudara dari peristiwa itu. Betapa hebatnya kasih Allah yang mencari. Kira-kira gambaran kekerasan hati kita tuh seperti itu. Tapi dia nggak pernah menyerah, Yesus nggak pernah berhenti untuk mencari saya dan saudara kemanapun saudara pergi. Amin. Yesus yang kita sembah nggak akan pernah kehabisan akal untuk mencari yang terhilang. Itu sebabnya dalam perjalanan Yesus itu berkeliling dari desa ke kota, dia menyembuhkan orang banyak. Bahkan seorang pendosa, seorang wanita yang berzina. Tapi Yesus melepaskan dia dengan anugerahnya. Anda tahu cerita itu bagaimana? Bahkan ketika Yesus jalan, ada seorang wanita yang sudah sakit bertahun-tahun pendarahan, asal kujama saja. Sembuh nggak dia? Sembuh. Anugerah. Apalagi? Ada seorang yang kena kusta, saudara. Anda tahu nggak kalau orang kena kusta? Itu nggak boleh dekat-dekat kita. Orang Israel pada waktu menganggap kusta itu penyakit kutuk. Nggak ada obatnya, saudara.
Orang yang terkutuk itu kena kusta. Tapi Yesus sengaja ya menemui orang itu. Dan dia sembuh. Dahsyatnya, Yesus yang mencari yang terhilang. Ini yang pertama saudara. Yang saya ingin saudara dan saya betul-betul memahami dia mencari yang hilang. Dan waktu dia menemukan saudara, maka roh dan kehidupan itu akan mengubahkan kehidupan saudara. Saudara menjadi hidup. Ini yang kedua saudara. Kalau kita datang, ditemukan, mengalami kasih yang sempurna itu, kita akan diberikan hidup saudara. Kita menjadi pribadi yang hidup. Pontius Takaliwang dalam bukunya yang dia menulis sebuah buku yaitu ya, tentang mayat hidup. Itu satu buku tentang kebangunan rohani. Dia menceritakan bahwasanya ya, banyak manusia yang hidup, makan, minum, tetapi sebenarnya dia tidak hidup saudara. Dia tidak punya tujuan hidup. Dia nggak mengerti tentang kekekalan. Dia nggak tahu kemana tujuan hidupnya. Kemana dia akan pergi dia tidak tahu. Itu digambarkan kondisi jiwa orang seperti itu seperti mayat hidup. Kalau saudara suka nonton cerita-cerita tentang zombie ya. Sebenarnya saudara, manusia yang di dalam hidupnya tidak ada kekekalan, itu seperti zombie. Nggak punya tujuan, lost control. Makanya nggak heran saudaraku, kalau hari ini kita bisa baca berita macam-macam, ya. Gara-gara uang 1.000, seorang tukang parkir membunuh rekannya. Kan ngeri, itu tuh zombie bukan? Tapi ini yang terjadi saudaraku. Kalau seseorang tidak mengalami Yesus dalam hidupnya, siap-siaplah dia jadi zombie. Kita harus datang. Kita harus memberitakan tentang Yesus. Amin. Supaya saudara dan saya dipulihkan, diberikan kehidupan. Saudara, kalau Alkitab bicara tentang kehidupan itu bukan hanya secara fisik. Kita belajar biologi ya. Biologi dari kata apa? Bios dan logos ya. Ya, itu bicara tentang bios itu banyak, manusia, hewan, tumbuhan, itu bios. Tapi ada lagi satu kehidupan yang Yesus berikan. Itu dipakai kata zo. Ya, zo itu bicara tentang hidup yang kekal, saudara. Hidup yang kekal ini mentransformasi jati diri manusia. Anda pernah nggak? Kadang-kadang saudara bingung melihat diri sendiri. Kok aku bisa ya begini ya? Manusia itu begitu kompleks, saudara. Dan Yesus tahu karena dia menciptakan kita bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam penciptaan awal. Baiklah, marilah kita menjadikan manusia. Tetapi apa yang dia ciptakan itu tidak seharusnya jatuh ke dalam dosa. Dan dosa merusak gambar dan diri rupa Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya kita butuh yang kedua ini, kehidupan yang Yesus berikan. Dia mencari kita untuk apa? Memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara pernah punya luka-luka batin nggak? Ada yang di rumah? Tahu luka batin? Siapa di sini yang pernah dibully? Angkat tangan. Yang pernah dibully. Yang di rumah pernah dibully. Tahu dibully? Ya. Anda pernah direndahkan, dilecehkan, dihina, mungkin bercanda secara fisik, ya dasar, pesek. Tapi kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau berulang-ulang kali gimana? Lalu timbullah ilfil berkali-kali. Itu bisa menyebabkan luka batin. Waktu ngaca ngeliat hidung, aduh aku pesek rupanya. Banyak saudara yang bisa membuat kita mati. Kadang-kadang saya pikir pembunuhan yang paling mengerikan itu mulut kita ini. Ini paling bahaya nih, ini senjata paling bahaya. Ini mulut ini bahaya sekali betul. Kita bisa
memakai mulut ini untuk membunuh orang lain, mematikan karakter orang lain. Ini bahaya sekali. Nah, banyak orang terluka, mengalami luka-luka batin juga karena faktor dia mendengar. Tapi saudara, memang ini semua ya dosa. Ini semua hal yang membuat kita semakin melihat bagaimana kehidupan Yesus berikan itu penting. Karena waktu dia mau menyentuh hidupmu, hidupku, hidupmu, maka ada sesuatu yang bekerja dari dalam. Ada sesuatu yang menghangatkan dari dalam, yang memberikan pemulihan. Sehingga kita bisa menjadi hidup. Kita dipulihkan, ditolong, ditopang. Saudara yang kekasihi di dalam nama Yesus Kristus, masih adakah luka-luka batin dalam hatimu? Bokso, aku udah percaya Yesus, tapi hidupnya di dalam pemulihan hidupmu secara holistik belum kau alami. Saya nggak tahu. Yang di rumah, perhatikan baik-baik. Hidup yang kekal itu mengubah karaktermu, harus disentuh oleh roti hidup itu. Hidup saya dan hidupmu. Supaya dia berubah dari dalam. Sehingga ada pembaharuan. Ini yang kedua, saudara. Yang terakhir, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kehendak Allah secara sempurna ingin membawa saudara menyatu dengan Dia. Itu sebabnya dalam ayat 65 dikatakan apa? Dikaruniakan. Apa yang Yesus karuniakan? Hidupnya untuk saya dan saudara. Amin. Bilang kiri kanan, pemberian terbesar dalam hidupku dan hidupmu adalah Yesus. Amin. Itu pemberian terbesar, saudara. Kalau saudara tahu itu pemberian yang terbesar, beritakan saudara. Sharingkan, bagikan, viralkan. Supaya orang lain dengar tahu siapa tentang Yesus. Saudara, perkara salib itu bukan perkara yang sederhana. Nggak sederhana, saudara. Ada harga yang sangat mahal harus dibayar untuk keselamatan saudara dan saya. Roh Kudus membawa setiap kita untuk kembali melihat, memikirkan keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus itu menjadi satu karya keselamatan yang mengubahkan. Itu sebabnya 3 hal. Yang ketiga apa? Di dalam MBC. Life transformation. Saya punya satu kerinduan, saudara. Setiap hari saudara makin nyatu dengan Yesus. Bukan nyatu dengan saya, bahaya. Nggak boleh. Loyalitas kehidupan saudara tuh harus sepenuhnya kepada Yesus, bukan pada hamba Tuhan. Amin. Ya enggak? Saya kadang-kadang, berapa kali saya dalam sharing diskusi di dalam lintas teologis ya, saya selalu tekankan itu pada rekan-rekan hamba Tuhan. Loyalitas saudara sebenarnya yang tertinggi itu kepada Yesus. Karena saudara dan saya sedemikian menyatu dengan Dia. Hidupnya itu ada di dalam hidupmu. Hidupnya ada dalam hidupku. Ini penting sekali, saudara. Sehingga saudara bertumbuh menjadi kuat di dalam iman saudara. Nyatu dengan Yesus. Ini yang Paulus seringkali singgung, saudara. Paulus seringkali bicara tentang penyatuan dengan Yesus. Penyatuan dengan Yesus. Penyatuan dengan Yesus. Dia selalu sapa jemaat itu, ya, saudara terkasih dalam Yesus. Ya. Penyatuan dalam Yesus itu penting sekali, saudara. Sehingga kalau kita bicara Yesus sebagai sumber anugerah, maka harus ada penyatuan di situ. Sehingga saudara kenal dengan Dia. Suatu hari, saudara, waktu saya pulang, ya, saya biasa kalau khususnya waktu di Banda Aceh, karena kami tinggal di lantai 2. Di sini juga kadang-kadang saya suka iseng ya. Dulu anak-anak saya itu, saudara, sampai hari ini, pokoknya kalau papanya pulang, itu pasti tahu. Dulu saya masih bisa ganggu mereka. Misalnya saya ngendap-ngendap gitu, teret, 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 teret. Tahu ya?
Pink Panther. Maksudnya mau ganggu anak saya. Saya udah duduk di belakang, dia lagi lihat-lihat. Tidak boleh ini. Dulu kan kami punya ada mainan yang lompat-lompat itu kan. Lalu lagi dipompa itu kan ada rule-nya kan. Tidak boleh dicucuk pakai pisau, tidak boleh ada. Dia waktu lagi belajar baca gitu, nggak tahu baca sebenarnya. Tapi bilang aja nggak salah. Oh ini tidak boleh gini. Saya lagi di belakang begini teret. Tiba-tiba terkejut. Wah, papa. Wah senang gitu, ketawa gitu ngerjain mereka gitu, main-main gitu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Makin lama kami berhubungan, bergaul, makin besar dia, makin tahu dia siapa papanya. Saya mau lagi, teret. Udahlah pak katanya. Kami tahu itu papa. Kok tahu? Iyalah, langkahnya kan khas papa itu. Baunya juga bau papa. Makin Anda menyatu dengan Yesus, Anda makin kenal siapa dia. Amin. Makin dekat. Makin paham. Makin Anda tahu kehendaknya bagaimana. Mari kita berdoa. Kalau hari ini saudara sudah jauh dari Tuhan, kembali lagi. Dia mengundang saudara dan saya untuk datang. Kita berdoa, katakan Tuhan Yesus, aku mau menyatu dengan Engkau. Aku mau datang dalam sumber anugerah yang besar itu. Biar setiap hari saudara makin kenal dia. Bukan dari kata boksu, tetapi dari hubunganmu dengan Yesus. Dari renunganmu dengan Yesus. Sehingga saudara makin kenal dia. Makin punya hubungan dengan dia. Makin mengasihi dia. Hari ini saya rindu yang di rumah juga, perkatakanlah kasihmu kepada Yesus. Katakan, Yesus, aku mengasihi Engkau. Naikkan ucapan syukurmu, karena Engkau dikasihi. Pujilah dia, sembahlah dia. Agungkan namanya. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, engkau punya satu hati yang hancur, ada sesuatu hal yang mengganggu dirimu. Ada sesuatu hal yang membuat engkau menjadi takut, gentar, khawatir di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Yesus peduli dengan engkau. Dia mau engkau mengalami dia yang hidup. Dia mau menyatakan kehendaknya. Bangun kembali hubunganmu. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, renunganmu bolong-bolong. Engkau nggak lagi bangun komunikasi dengan Tuhan, nggak lagi mau berdoa, nggak mau lagi baca firman. Sebagai hamba Allah saya mengatakan hari ini, bangun kembali hidupmu. Firman Tuhan hari ini juga menyatakan dia mencari engkau. Waktu engkau mendengar, dia mencari engkau. Kemanakah engkau? Kembali lagi kepada Tuhan. Dia mengasihimu. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasihnya nggak akan berubah. Mari naikkan doa kepada Yesus. Kau bersyukur. Kau katakan, Tuhan, aku mau menyatu dengan Engkau. Inginkan itu sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan spiritualmu. Semakin menyatu dengan Yesus. Kenal Yesus secara pribadi. Dengar Yesus, sama seperti anak boksu, demikian juga dengan kalian. Jemaat Tuhan, kalian semakin kenal dengan Yesus. Semakin tahu dengan Yesus. Semakin punya hubungan dengan Yesus. Boksu, Yesus masih mau terima aku? Yes, 100%, 100% saya mau katakan, dia terima kamu. Sejauh apapun engkau, dia terima kamu. Engkau hanya datang saja dengan iman, nyatakan dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan tubuh, jiwa, dan rohku. Maka engkau akan disucikan, engkau akan diselamatkan, engkau akan dipulihkan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mau datang kepada Yesus sebagai sumber dari anugerah itu. Berikanlah kami air yang hidup itu. Berikan kami roti hidup itu. Roti yang turun dari surga itu. Memenuhi tubuh kami. Menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami semakin menyatu dengan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bapak, kami bersyukur. Kami percaya segala sesuatu menjadi mungkin di tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membendung kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami mau deklarasikan MBC ini menjadi satu center of worship di mana kami menggaungkan, kami memberitakan anugerah demi anugerah, anugerah demi anugerah kepada mereka semua.
kepada Kota Medan, kepada setiap pemberitaan kami kemanapun tersiar, Bapak. Kami rindu orang boleh kenal Yesus melalui MBC ini. Orang boleh melihat Yesus yang datang bukan dengan penghakiman, tetapi yang datang dengan penuh belas kasihan. Oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan, yang di rumah maupun yang di sini, engkau buka hatimu, pandang kepada salibnya, percaya, dan jangan andalkan logikamu sendiri. Percaya kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan, pendamaian, penyertaan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.